seorang politisi yang santun, bukan SBY ya. Ini di DPR 8 periode begitu dan 6 periode ya. Dan sekarang Mendagri ya, pasti sudah tahu ya, ini Pak Cahyokumolo. Selamat malam. Malam, Mbak. Iya. Dan kemudian ada juga nih Pak M. Kodari ya, pengamat politik. Selamat malam juga. Selamat ya. malam. Ya, sebelum kita berdialog dengan Pak Cahyokumolo, kita simak dulu tayangan berikut ini pemirsa. Presiden Joko Widodo resmi melantik para Menteri Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014 kemarin. Sehari setelah pelantikan, para pembantu Presiden itu langsung tancap gas bekerja menjalankan kementeriannya masing-masing. Dari 34 menteri yang ditunjuk Jokowi, ada 1 menteri yang paling tidak suka dipanggil sebagai Pak Menteri. Ya, dia adalah Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo yang menolak disapa Pak Menteri oleh seluruh Direktur Jenderal dan staf Kementerian Dalam Negeri. Cahyo mengaku lebih nyaman disapa Pak Cahyo atau Mas Cahyo. Selama 30 tahun berkecimpung di dunia politik, Cahyo mengaku sebagai orang bebas sehingga tak merasa perlu menggunakan ajudan atau forizal. Cahyo mengaku hanya akan menggunakan mobil dinas untuk acara kedinasan. Cahyokumolo, kelahiran Surakarta, Jawa Tengah 1 Desember 1957, adalah Menteri Dalam Negeri ke-28. Sejak pemerintahan RI berdiri, ia menggantikan Gamawan Fauzi era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Sebelum duduk di pemerintahan, Cahyo telah malang melintang aktif di dunia politik, bahkan aktivitas politiknya mulai sejak kampus. Semasa mahasiswa, Cahyo sudah aktif berorganisasi. Tahun 1983 hingga 1985, ia sudah menjabat sebagai Ketua Biro Organisasi KNPI Jawa Tengah. Kiprahnya secara nasional dimulai ketika kemudian Cahyo terpilih menjadi anggota DPR RI periode 1987 sampai 1992. Dan Ketua Umum DPP KNPI tahun 1990 hingga 1993. Sejak itu, Cahyo merasa tidak pernah absen dilantik menjadi anggota Parlemen Senayan, 2 periode bersama Partai Golkar di era Orde Baru, dan 3 periode pasca reformasi bersama PDI Perjuangan. Setelah kenyang menjadi bagian dari lembaga legislatif, Cahyo kini diberi tanggung jawab eksekutif sebagai Menteri Dalam Negeri Kabinet Kerja Jokowi. Cahyo sempat mengaku dirinya sempat ditawari 3 posisi menteri oleh Presiden Jokowi, namun posisi Mendagri lah yang ia pilih. Ini ya Pak Kodari, 3 posisi menteri ya ditawari oleh langsung. Itu informasi baru itu, kejutan. Karena yang saya dengar 5 sebetulnya. Tapi apa kabar dulu Pak Cahyo? Kabar baik, Pak. Ini masih, sudah jam segini masih ini ya kan, kerja gitu belum capek tapi ya? Demen after midnight. Tapi dari belusukan kemana saja nih hari ini? Hari ini kami 1 hari rapat kerja dengan Gubernur, dengan Kapolda se-Indonesia, dengan Kabinda se-Indonesia, yang dibuka tadi pagi oleh Bapak Presiden, dan ditutup tadi sore oleh Bapak Wakil Presiden. Itu aja, kemudian menerima tamu 2 gubernur, kemudian sore tadi jam 6:30 ke 1 TV untuk dialog sama-sama. Dan ini ke TV lainnya sekarang. Ya. Tapi tadi menarik ini ceritanya sampai apa dibalik misteri dibalik penunjukan menteri, misteri nggak cocok ya. Maksudnya cerita dibalik penunjukan sebagai Mendagri nih, katanya tadi ditawari 3 posisi atau bagaimana ini ceritanya, boleh dong? Saya kira begini ya, saya orang partai. Jadi penugasan saya di kabinet ini tentunya sudah atas izin Ibu Ketua Umum. Karena saya baru dipanggil Bapak Presiden itu hari Kamis siang. Hari Kamis siang, biasa diajak ngopi sore gitu. Tidak ditanya apa-apa, hanya kemudian diminta beliau untuk mendampingi beliau menerima sejumlah tamu. Kemudian sebelum pulang beliau hanya pesan bahwa bagaimana cara birokrasi ini, bahwa ingin memotong jalur birokrasi yang memperumit perizinan. 1. Yang kedua,
membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Nah, dari situ ya saya pasti sudah menangkap arahnya kemana. Posnya ini, Ya, Mendagri karena ini. kalau kita cermati surveinya Mas Kudori juga, bidang saya yang bisa tuh hanya 3. Ya, di Kemendagri, di pertahanan, mungkin Seknek Sekap. Saya kira karena saya pernah 1 periode di DPR di Komisi Poldagri, Komisi 2, dan hampir 4-5 periode di Komisi 1 Pertahanan. Dan memang saya dari Semarang sampai sekarang ya aktivis partai. Itu aja. Jadi saya Tapi kira mengapa memilih Mendagri? Apa karena Mendagri ini strategis ya dalam penentuan misalnya Pilpres begitu ya dalam saya partai tidak pernah politik? memilih. Itu baru tahu kalau saya di Mendagri setelah Bapak Presiden Pak Jokowi mengumumkan hari Minggu sore di istana. Hanya saya menebak saja, oh kira-kira ini atau ini. Tapi tahu dong bahwa Mendagri sangat strategis ya di dalam tadi itu. Oh iya, karena Kemendagri itu menurut saya ini poros pemerintahan sebuah negara. Yang kedua, bagaimana Kemendagri ini harus mampu menjadi pelayan publik secara terbuka, membangun sistem demokrasi, dan mempertegas integritas sebuah negara kesatuan Indonesia. Nah, birokrasi yang besar ini memang dari presiden sampai kepala desa, ya saya kira ini yang menjadi arahan Bapak Presiden memang kepada kami stop yang namanya pemborosan. Itu yang ini ya. Tapi Seluruh anggaran-anggaran untuk kepentingan yang tidak perlu harus diarahkan, apakah itu APBN melalui dana alokasi khusus ataukah lewat APBD, itu harus diutamakan untuk pembangunan infrastruktur, untuk pengentasan kemiskinan, untuk para petani, para nelayan. Saya kira ini inti arahan dari Bapak Presiden. Tapi sebelum itu tadi kan disebut juga bahwa saya orang partai, mukanya begitu tadi kan ya Iya. Pak Kodari, bahwa saya menjadi menteri sudah atas izin Ibu Ketua Umum. Ibu Ketua Umum. Berarti yang lainnya yang sempat disorot media yang tidak batal begitu ya, kader PDIP ada Maurul Sirait, ada Eva Sundari, ada Rick, itu karena itu di penyebabnya tidak dapat izin begitu ya? Saya kira juga terkait dengan jatah ya. Jatah menteri yang dari partai itu kan hanya 4. Kalau banyak-banyak kan sudah punya presiden, maksud mau tambah menteri 4. Nah, saya kira itu hak penuh kalau yang tahu mekanisme di partai kami ya semuanya lewat mekanisme ketua umum. Tapi dinamikanya seperti apa sih kok sampai detik-detik terakhir bahkan Maurul sempat hadir sudah memakai baju putih, ini dinamikanya seperti apa, bisa diceritakan itu? Kalau terkait saudara Ara, saya nggak tahu menau. Saya nggak tahu menau. Hanya saya mendapat kabar bahwa Ibu Ketua Umum sudah setuju kalau saya ditugaskan untuk membantu. Iya. Makanya langsung pada saat dilantik pada hari Senin, saya sore menghadap Ibu Ketua Umum karena harus fokus atas perintah Presiden, ya saya menyerahkan jabatan Casekjen untuk terserah Ibu untuk menunjuk siapa yang menggantikan saya, itu aja. Iya, baik. Ini nanti kan ini kabinet kerja biasanya ini perlu ada gebrakan, ini nggak enak kalau nggak ada gebrakan di awal jabatan ini. Kita tanya nanti ya lebih jauh ini Pak Kodari, tapi kita harus break dulu pemirsa. Ada apa beritakan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.